Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurhayati Eskom Mkom. Saya adalah dosen tetap di Universitas Pamulang yang saat ini bertugas di program studi ilmu komputer dengan jurusan Teknik Informatika. Saat ini mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar teknologi informasi, di mana mata kuliah ini terdiri dari 12 SKS, sebanyak 14 kali pertemuan mata kuliah wajib pada semester 1. Mata kuliah ini membahas mengenai teknologi informasi, dasar-dasar komputer, internet, sistem operasi, aplikasi, dan keamanan komputer. Diharapkan kelak dapat membantu mahasiswa memanfaatkan teknologi untuk kehidupan sehari-hari, akademik, dan profesional, serta meningkatkan keterampilan digital di era modern. Adapun capaian mata kuliah di mata kuliah pengantar teknologi informasi ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep dasar teknologi informasi dan peran komputer. Kemudian menggunakan layanan internet dan aplikasi dasar. Kemudian yang ketiga, memahami sistem operasi, keamanan komputer dan basis data. Yang terakhir, mengidentifikasi perkembangan teknologi dan informasi dan dampak teknologi di era sekarang. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan di mata kuliah pengantar teknologi informasi ini, yang pertama adalah delivery. Delivery adalah penyampaian materi agar mudah dipahami oleh mahasiswa. Yang kedua adalah interaction. Interaction merupakan interaksi antara dosen dan mahasiswa maupun mahasiswa dan mahasiswa. Yang ketiga ada assessment. Assessment merupakan pemberian tugas atau evaluasi pada mahasiswa untuk mengukur seberapa jauh mahasiswa memahami materi pengantar teknologi informasi. Kemudian strategi pembelajaran yang saya gunakan di mata kuliah pengantar teknologi informasi ini, yang pertama adalah pembelajaran interaktif. Pelajaran interaktif ini seperti diskusi tanya jawab untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Yang kedua ada studi kasus, yaitu menyajikan contoh nyata dalam penggunaan teknologi informasi saat ini. Yang ketiga ada praktikum. Praktikum ini seperti demonstrasi penggunaan aplikasi ataupun perangkat lunak. Yang keempat ada pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif adalah kerja kelompok untuk tugas maupun proyek. Kemudian yang terakhir ada pemberian tugas praktik. Mahasiswa mengaplikasikan materi yang telah dipelajari. Kemudian adapun penilaian untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi ini, yang pertama ada kehadiran sebanyak 10%, yang kedua ada tugas sebanyak 20%, yang ketiga ada UTS sebanyak 30%, yang terakhir ada UAS sebanyak 40%. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan saya tampilkan video pembelajaran pada mata kuliah pengantar teknologi informasi pada pertemuan 10 yang membahas mengenai pengenalan internet, layanan internet, dan koneksi internet. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman dan partisipasinya untuk kelas ini. Hari ini kita akan membahas materi pertemuan 10 di
bola, YouTube. Kemudian meningkatkan keterampilan digital. Apa keterampilan digital yang sudah teman-teman kuasai? Bisa menggunakan laptop. Bisa Menggunakan laptop. menggunakan laptop. Terus apa lagi? Belajar desain grafis. Belajar desain grafis. Apa lagi? Menggunakan aplikasi itu kayak Excel, Word. Menggunakan aplikasi itu Excel dan lain-lain. Mempermudah komunikasi. Contohnya sekarang berbeda. Apa? Video call. Dulu kita kalau mau komunikasi kita harus ketemu orangnya. Sekarang kita tinggal yang penting ada koneksi internet. Ya, bapak ibu mungkin yang di kampung bisa langsung ketemu, bisa lihat wajahnya. Ya, kalau dulu cuma kirim-kirim pesan aja. Mempermudah komunikasi, mengakses layanan online seperti perbankan. Ya, kalau dulu kita ke bank harus antri, ambil nomor, ya antri di teller untuk store bank. Kalau sekarang kita untuk transfer tinggal buka mobile banking atau internet banking. Ya, e-commerce, apa lagi e-commerce? Contohnya Tokopedia, dan satu lagi yang baru saya merger. TikTok dan Tokopedia yang merger, terus banyak. Internet juga mendukung karir, kreativitas dan inovasi. Tadi yang kita bilang. Jadi belajar desain grafis. Karir. Kalau dulu kita kerja harus datang ke tempat kerja. Sekarang kita bisa kerja sambil remote. Kerja atau melamar kerja melalui remote. Banyak atau mungkin tempat teman-teman kerja ya. Ada yang menerapkan 2 hari WFH, 3 hari WFH atau tadi work cafe. Dan inovasi. Contoh inovasi dari internet apa? Tapi kita teman-teman penting untuk memahami keamanan dan privasi online. Tetap harus dijaga. Jika teman-teman bersepakat dengan internet, jangan asal gunakan. Tetap harus jaga keamanan atau kerahasiaan data. Kalau tadi why, kalau sekarang apa itu internet? Apa? Pri. Jaringan yang menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. Tidak, ya. Internet. Tempat untuk bertukar informasi. Tempat untuk bertukar informasi. Desi, internet. Menghubungkan jaringan. Apa internet kan? Ya, sebuah jaringan tuh. Jadi apa ya internet kan? Lalu lintas jaringan. Lalu lintas jaringan. Banyak kan? Intinya internet adalah jaringan. Jaringan yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Bukan cuma di Unpad, bukan cuma di Tangerang Selatan, ya, tapi seluruh dunia. Ini memungkinkan perangkat yang terhubung untuk berbagi data secara real time. Ya, kalau dulu kita ngasih data itu butuh waktu. Jangan yang jauh, yang dekat aja kadang kita mau modal
informasi, ya. Kerja juga sekarang bergantung dengan internet, dengan kerjanya remote, ya. Banyak. Internet pertama kali dikembangkan pada tahun 1999 sebagai ARPANET oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Awalnya pengguna internet ini hanya diperuntukkan untuk ilmuwan dan peneliti, tapi semakin berkembangnya zaman sekarang sudah meluas di 2025, ya, sudah meluas sampai ke kita. Awalnya hanya untuk pertukaran data antara ilmuwan dan peneliti. Kalau sekarang kita ngapain aja pakai internet, bayar pengorok di bawah pakai internet, ya. Buang sampah botol di bawah ada, ya. Jadi untuk buang botol itu harus pakai internet. Kalau enggak dia nggak akan membaca datanya, nggak akan mengkalkulasi berapa poin yang kita dapat, nggak akan bisa scan QR. Itu butuh internet banyak, ya. Kemudian di Indonesia sendiri, ya, jumlah pengguna internet sebanyak 212 juta jiwa dari 285 juta jiwa penduduk Indonesia, dan jumlah pemakai atau jumlah telepon seluler yang dipakai adalah 365 juta, dan yang aktif bersosial media ada sebanyak 143 juta, ya, sebanyak itu. Dan ini adalah data Februari 2025. Bisa jadi sekarang bertambah. Jumlah individu yang terhubung dengan internet sebanyak 212 juta jiwa dari 285 juta jiwa orang Indonesia pada data Februari. Data ini terus bertambah pada kuartal
VPN. Pakai VPN. Kapan? Umum, bukan di rumah ya. Kalau di rumah pasti. Ada tips menggunakan wifi di area umum dan Pakai mode incognito, mode penyamaran. mode penyamaran. Tahu nggak? Lebih baik pakai yang terkunci. Lebih baik pakai Yang ada secure. yang ada Yang secure. bisa. Area umum ada secure-nya. Ada sekolah yang ada di kafe gitu kita bisa dirasakan ke layanan tokonya. Secure-nya itu seperti canggih. Tapi ada PS Ya banyak sebenarnya ya. Ada pertama yang tadi dibilang gunakan VPN. Ya hindari informasi-informasi yang sensitif kalau buka media sosial ya udahlah ya. Gunakan HTTPS, kemudian matikan sharing filenya. Ya. Gunakan keamanan tambahan. Keamanan tambahan seperti apa sih? Apa? Antivirus. Terus apa? Firewall. Apa lagi? Ya, jangan gunakan aktivitas wifi untuk aktivitas publik ya, terutama transaksi bank. Kemudian VPN, Virtual Private Network. Apa itu VPN? Ruli. Apa itu belakang? Dipakai buat download. Mungkin lah. Apa itu VPN? buat akses web yang nggak bisa diakses Oh, benar pakai VPN. Apa itu VPN? Untuk mengakses jaringan dari luar. Untuk mengakses jaringan dari luar. VPN adalah layanan yang memungkinkan kita untuk akses internet dengan lebih aman. Ya tadi kalau misalkan lagi buat VPN wifi umum ya melalui saluran yang encrypted. VPN membantu kita juga untuk menjaga rahasia ya saat menggunakan wifi, juga bisa digunakan untuk mengakses konten yang dibatasi geografis. Kira-kira bagi yang sudah sering menggunakan VPN, apa keuntungan pakai VPN? Keuntungan Pribadinya bisa mengakses informasi yang banyak orang nggak tahu tapi hanya kita yang tahu. apa